Baik hadirin yang berbahagia, tentunya di kesempatan yang berbahagia karena di kesempatan malam hari ini juga telah hadir bersama kita yang terhormat Bupati Trenggalek. Maka berkenan kepada beliau Bupati Trenggalek untuk menyampaikan sambutan selamat datang kepada Bapak Muhammad Nur Arifin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Gubernur Mas Emil Elestianto Dardak beserta Ibu Arumi Elestianto Dardak. Kemudian yang sangat saya hormati, saya muliakan seluruh keluarga asal Trenggalek yang saat ini tergabung via aplikasi Zoom maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Tadi saya lihat ada yang dari Brunei, terus kemudian saya yang pangling itu Pak Fajar atau bukan, kok karantina sekarang jenggotnya panjang gitu. Beliau senyum-senyum. Udah ada Pak Gendut tadi. Jadi rekan-rekan dari IKA Jakarta, Bapak Ibu sekalian dari Tangerang, Surabaya, Malang, kemudian dari Pawarta Jogja, dari Balikpapan, Pangkal Lambun, Kalimantan Tengah, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia. Kemudian di sini saya juga didampingi istri beserta putra-putri yang kebetulan kok minta ikut gitu meskipun online, ingin silaturahmi juga. Kemudian ada Forkopimda hadir secara langsung Bapak Kajari, kemudian diwakili kepolisian dari Bapak Kasat Binmas karena Pak Kapolres besok sudah harus persiapan untuk pindah ke Polda Metro Jaya, jadi mohon maaf. Kemudian dari TNI diwakili oleh Pak Kasdim, kemudian hadir secara pribadi Ketua Pengadilan Agama, kemudian dari perwakilan dari Pengadilan Negeri, kemudian juga Wakil Ketua DPRD hadir di sini dan Pak Sekda beserta para asisten, Bapak staf ahli juga hadir dari ruang Smart Center. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya saya mohon maaf tidak bisa memberikan penyambutan yang baik di saat kita biasanya H+1, biasanya kita kumpul-kumpul di pendopo, kita mencicipi kuliner lokal, kemudian ada pertunjukan seni, tetapi saat ini penuh dengan keprihatinan di masa pandemi wabah COVID ini tidak mengurangi silaturahim kita. Kemarin saya diperintah langsung oleh Pak Wagub, tolong Mas jangan lama-lama, kalau bisa kita selenggarakan halal bihalal online, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Kemudian saya mewakili pribadi, mewakili keluarga juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Trenggalek mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa syamakum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga berterima kasih atas bantuan seluruh Bapak Ibu Forkopimda atas kerjasamanya karena menghadapi pandemi corona ini kalau kita bekerja sendiri-sendiri sungguh sangat berat sekali. Dan saya juga ingin melaporkan sebelum nanti disambung beberapa silaturahim dari keluarga IKAT di seluruh dunia ini yang lagi terhubung. Jadi saya ingin melaporkan bahwa perkembangan penanganan COVID di Kabupaten perkembangan penanganan COVID di Kabupaten Trenggalek alhamdulillah cukup terkendali, dalam arti belum ada transmisi lokal yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Jadi warga IKAT, warga Trenggalek yang dimanapun bisa berlega hati karena saudaranya di Kabupaten Trenggalek, insya Allah kita jaga betul-betul agar tidak sampai terjadi transmisi lokal. Adapun saat ini kita ada 7 kasus positif secara kumulatif. Kemudian dari 7 pasien yang positif ini 4 diantaranya sudah sembuh. Dan kita punya 7 kasus positif itu sama seperti Kabupaten Banyuwangi, Sumeneb, kemudian Kota Mojokerto. Yang di bawah 7 itu ada lagi Kota Blitar dan Kota Madiun itu mencatatkan 3 positif. Jadi kita alhamdulillah termasuk yang kasus positifnya paling sedikit dan alhamdulillahnya lagi tidak ada penularan atau transmisi lokal di Kabupaten Trenggalek. Hanya saja bahwa semua yang positif itu selalu punya riwayat berhubungan dengan orang
atau berkontak dengan orang yang dari daerah zona merah. Ada yang kedatangan anaknya dari Malaysia tertular, dan banyak yang dari Surabaya dan lain sebagainya, terutama juga dari Tulungagung, dari klaster industri, kemudian positif di sana. Sehingga saya juga berterima kasih kepada seluruh warga Trenggalek yang menunda mudik, kemudian menyampaikan kangennya lewat online. Ini cukup membantu pemerintah Kabupaten Trenggalek karena sudah tercatat 30.000 pemudik sebenarnya mulai dari bulan Maret yang masuk ke Kabupaten Trenggalek. Ini angka yang cukup besar, tapi alhamdulillah kepala desa juga sangat mendukung. Gugus tugas di desa relatif sangat sigap terkait dengan terkait dengan penanganan corona ini, jadi saya patut bersyukur. Kemudian selanjutnya kita masih ada momen krusial lagi. Semoga hari Kupatan yang biasanya kita rayakan besar-besaran, ini juga tetap kita rayakan dengan khidmat. Kupatan di rumah saja, kita menjaga kiai dengan tidak mengunjungi sehingga menambah resiko kepada para kiai untuk tertular. Ini sering kita sampaikan, jadi doanya Kupatan kita semoga tetap terasa khusyuk besok 7 Syawal, tetap dilaksanakan di rumah saja. Kalau kita bisa melalui itu, insya Allah di Kabupaten Trenggalek situasinya terkendali. Mungkin dari saya cukup sekian, tapi karena ini momennya halal bihalal silaturahim, mungkin Ibu Ketua PKK nanti agar menyampaikan langsung minal aidinnya, terus kemudian Bapak-Bapak Forkopimda mungkin dimulai dari Wakil Ketua DPRD Pak Kajari berurutan sedikit saja, karena ini biar juga saudara-saudara Trenggalek yang ada di luar kota juga biar kenal satu persatu. Jadi mungkin sekedar memperkenalkan diri, menyapa, kemudian juga menyampaikan salam lebarannya. Mungkin itu. Istri saya sudah diwakili saya katanya. Sekarang langsung ke Pak Wakil Ketua DPRD saja. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih, dan terkhusus untuk Gus Miftah dari Pondok Pesantren Ora Aji yang biasanya ngepodcast sama Deddy Corbuzier. Terima kasih Gus. Kemarin saya telepon langsung ngomong, "Ya bro, bisa bro, monggo diundang saja, linknya di-share." Nanti tolong Gus selain tausiah ditutup dengan doa agar silaturahmi kali ini bisa barokah gitu. Terima kasih, dan saya sekali lagi yakin saya banyak kurangnya dalam mengemban amanah, kemudian menjalankan tugas khususnya kepada Bapak Ibu yang asli Trenggalek ini. Mohon maaf sekali jika banyak salah, banyak dosanya selama ini. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami sekian, akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Dodi di perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati dan dari Forkopimda serta Dinas dan OPD yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Mas Emil Dardak dan teman-teman dari IKAT yang lain. Kami dari DPRD Trenggalek, mohon maaf Pak Ketua tidak bisa hadir, ada halangan sehingga kami wakili. Dari DPRD Trenggalek mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun situasinya kita di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah masyarakat Trenggalek dengan khidmat dengan luar biasa bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri yang luar biasa, karena di 2 hari raya, hari pertama dan kedua itu kita melaksanakan, seluruh warga Trenggalek melaksanakan lockdown yang sebenarnya karena sangat sepi sekali, dan gerakan tutup pintu yang diprakarsai oleh teman-teman semua itu berjalan efektif, sehingga proses transmisi COVID saya yakin tidak terjadi di hari raya ini, dan itu adalah keberhasilan kita bersama. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Kupatan bisa berjalan dengan bagus. Mungkin itu, sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin. Kami mewakili DPRD Trenggalek, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Trenggalek, baik yang ada di Trenggalek ataupun di perantauan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati beserta Ibu dan rekan-rekan Forkominda atau yang wakili, serta Bapak Wakil Gubernur, serta keluarga besar IKAP di Trenggalek, yang alhamdulillah malam hari ini bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Saya sebagai Kajari Trenggalek sudah 2 tahun ini, ya alhamdulillah masyarakat Trenggalek ini gotong royongnya kuat sekali, kekompakannya kuat sekali, sehingga begitu kena COVID-19 atau Corona ini, alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan Pak Bupati maupun Pak Wakil Ketua DPRD, masyarakat Trenggalek cepat tanggap dalam mensikapi setiap ada keluarganya yang pulang dari luar negeri atau dari daerah lain termasuk kabupaten tetangga yaitu Tulungagung yang sampai hari ini terus bertambah terus COVID-19-nya yang positif kena. Tapi alhamdulillah di Trenggalek ya perawatannya rata-rata 7 orang ini, kalau nggak salah 3 orang sudah sembuh, 4 orang sudah sembuh, sedangkan yang 3 dirawat di ruang isolasi. Ya insya Allah kita berdoa bersama semoga cukup 7 tersebut, dan ke depan insya Allah dengan gotong royong dan kompaknya kita, kedisiplinan kita untuk melakukan sebagaimana protokol kesehatan, insya Allah Trenggalek nanti bisa kita minimalisir penularan atau tersebarnya COVID-19 ini, insya Allah, biar masyarakat juga kurang rasa takut, apalagi sekarang masyarakat Trenggalek ini tetap kompak. Semoga penularan maupun mereka yang terpapar juga tidak bertambah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, rekan-rekan Forkomudi dan seluruh jajaran yang ada di Trenggalek, termasuk seluruh keluarga Trenggalek, dan juga Bapak Wakil Gubernur. Kemudian saya mewakili Komandan Kodim yang belum bisa hadir karena ada kegiatan dinas luar, dan mewakili keluarga besar Kodim menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan ini mungkin wabah corona yang kita sangat ditakutkan, tapi karena ada program pemerintah supaya kita tenang agar istilahnya imun kita naik, semoga kejadian ini menjadi ibroh buat kita semua, sehingga dengan kegiatan corona ini mungkin banyak dosa-dosa yang kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda Kabupaten Trenggalek dan Pak Sekda dan seluruh kepala dinas dan dari DPRD, dan yang saya hormati kepada Wakil Gubernur dan seluruh yang ada di layar ini juga saya hormati pula. Kami mewakili dari Pengadilan Negeri Trenggalek. Nama saya Ismail. Kami baru 2 bulan lebih ada di Trenggalek, yang pastinya tidak tahu persis di keadaan Trenggalek, cuma yang tahu bahwa Trenggalek ini termasuk sangat luar biasa di dalam masyarakatnya dan kekompakannya yang kami ketahui, yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, gotong royongnya sangat tinggi sekali, yang kekeluarganya sangat tinggi sekali. Dengan pertemuan ini kami mewakili dari Pengadilan Negeri Trenggalek
mengucapkan minal aidin wal faizin wal makmulin. Semoga kita saling memaafkan di dalam pertemuan ini, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam sini. Dengan adanya memaafkan ini, insya Allah maghfirah dan dosa-dosa kita insya Allah kosong-kosong, aman. Namun ada yang sangat penting yang perlu disampaikan dalam pertemuan ini. Dengan adanya COVID-19 ini, khusus kepada Kabupaten Trenggalek, mohon doanya semoga dan seluruh negara Indonesia, mohon doanya kepada layar ini semua, karena sabda Nabi, ad-du'a sulhul mu'minin, doa itu merupakan suatu kemampuan dan kekuatan seorang muslim. Insya Allah kalau semuanya berdoa, malaikat rahmat akan turun dan COVID akan hilang begitu saja. Demikian yang kami aturkan kepada seluruh yang ada di layar ini dan di pertemuan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Sohibul Bait ya, Sohibul Hajah Pak Bupati Trenggalek bersama istri yang saya baru ketemu langsung ya, ternyata masih muda sekali ya, seusia anak saya yang nomor 3 ya, betul-betul bupati milenial ya. Juga kepada Forkompinda dan semua staf yang ada di Smart Center ini. Juga tak lupa saya sampaikan salam hormat kepada Pak Wakil Gubernur yang saya lihat tanda tangannya ada di pengadilan waktu deklarasi zona integritas ya. Sebentar lagi dalam proses penilaian oleh Kemenpan RB yang mudah-mudahan lolos ya. Jadi saya sangat merasa terhormat karena bisa ikut hadir pertemuan warga Trenggalek yang mendunia ya. Ya bisa saya katakan dari Trenggalek untuk bangsa ya. Saya atas nama Ketua Pengadilan Agama ya Azhari yang baru 2,5 bulan ya asal Lamongan ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga Kabupaten Trenggalek dijauhkan dari mara bahaya dan semakin meroket. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya AKP Suyono, Kasat Bimas Polres Trenggalek, mewakili Bapak Kapolres Trenggalek karena beliau dalam rangka persiapan Sertijab di Polda Jatim. Yang terhormat Bapak Bupati Trenggalek, Pak Forkopimda Trenggalek, Pak Sekda, para asisten, dan yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur dan keluarga besar keluarga besar IKAT. Kami dari Polres Trenggalek menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala peran serta warga masyarakat Trenggalek khususnya dari IKAT. Alhamdulillah berkat kerjasama semuanya Trenggalek diberikan aman dan kondusif sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik, sinergi antara pemerintah daerah, aparat maupun warga Trenggalek. Alhamdulillah saat ini dalam rangka penanganan COVID ini ada sinergi dari kepedulian dari masyarakat Trenggalek, yaitu saat ini banyak dibentuk kampung tangguh dalam rangka menjadikan warga Trenggalek tangguh terhadap COVID-19. Mohon doa restunya, mohon doanya semoga Trenggalek tetap diberikan keamanan dan kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa ini, marilah kita ikuti bersama pengarahan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak MSC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat saya banggakan dan hormati Bapak Bupati Trenggalek, Bapak Haji Muhammad Nur Arifin beserta Ibu Novita Ardini. Yang saya hormati segenap Forkopimda, ada Pak Wakil Ketua DPRD, Bapak Kajari, ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, ada mungkin Pak Kasdim ya yang mewakili Pak Dandim tadi, ada Ketua Pengadilan Agama dan perwakilan dari Polres, Pak Sekda, segenap jajaran pimpinan dari Pemkab Trenggalek. Yang saya hormati para sesepuh IKAT ini yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia sekeluarga, termasuk Pak Fajar selaku atau masih ketua IKAT ya, Pak Fajar atau yang siapapun lah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya seluruh warga Trenggalek ya, keluarga asal Trenggalek dimanapun berada, bahkan juga di mancanegara. Alhamdulillah pada malam hari ini artinya kita tidak pernah tidak mengadakan, insya Allah ya, dari saya masih saya rasa dari eranya saya masih ingat mulai rutin hadir itu dari masih Pak Bupati Soeharto, kemudian Pak Mul lagi, terus saya, kemudian Pak Arifin, terus kita melestarikan silaturahmi IKAT ini. Bahkan kalau di Jakarta juga biasanya terus diadakan. Ini adalah satu tradisi yang mudah-mudahan tidak akan luntur oleh zaman gitu, dan karena ini merupakan satu silaturahmi yang sangat baik sekali di antara kita. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tentunya maaf lahir batin apabila ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja selama ini. Saya mungkin judulnya jangan pengarahan ya. Saya hadir juga sebagai tamu lah di sini. Ini sohibul baitnya ini Pak Bupati Trenggalek ya. Jadi saya senang sekali bisa melihat bagaimana jarak tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk bersilaturahmi. Kita semua bangga. Tadi saya melihat Pak Tris baru bergabung katanya ke IKAT dari Pangkalan Bun. Saya dulu sering ke Pak Palangkaraya Pak Tris ngurusi kereta, tapi belum jadi sampai hari ini. Biasa makan ikan patin di di Palangkaraya, itu ikannya enak sekali di sana. Dan senang melihat Pangkalan Bun ini Bapak bisa terkoneksi dengan jaringan yang sangat baik. Bahkan di belakang Bapak dengan bangganya masang monumen itu. Saya sama Pak Ipin itu juga, kami waktu di Trenggalek punya tekad monumen ini nggak akan kita pindah-pindah lah, biar menjadi kebanggaan masyarakat Trenggalek itu monumen Pancasila. Jadi yang dibenah-benahin hanya yang di sekitarnya, tapi monumen itu akan tetap bertahan sebagai ikonnya alun-alun Trenggalek mudah-mudahan. Ya, senang sekali melihat ada kebanggaan itu di sana, dan bahwa Pak Tris menunjukkan tadi bukan hanya otot tetapi buat masyarakat Trenggalek dimanapun berada akan bisa mewarnai masyarakat di sekitarnya, membawa nama baik Trenggalek dimanapun berada, apapun KTP-nya, dua KTP mana aja, pokoknya darahnya dari wong Galek kan gitu ya, kemana aja kita pergi. Dan inilah yang saya rasa kita sangat syukuri. Pak Tris, saya tahu betul Pak Bupati ini punya tantangan yang luar biasa ke depannya dalam hal anggaran. Ini kita tahu karena COVID-19 ini anggaran habis-habisan, ini harus dikurangi, pendapatan daerah akan berkurang signifikan. Kepada saudara-saudara, ibu bapak sekalian hadir yang peserta dari silaturahmi IKAT ini, bahwa pemerintah pusat mungkin punya ruang, mereka dengan menerbitkan Perpu bisa melebarkan defisit anggaran nasional dan membiayai defisit ini. Artinya defisit itu apa?
Kalau biasanya antara belanja sama penerimaan itu nggak boleh lebar-lebar jurangnya gitu ya. Jadi memang biasanya kita belanja melebihi dari penerimaan biasanya. Nah ini nggak boleh lebar-lebar jurangnya karena atau selisihnya, karena kalau selisihnya terlalu lebar itu nggak sehat anggarannya. Nah khusus karena pandemi COVID-19 ini dilebarkan menjadi sekitar 5%. Dari mana duitnya untuk membiayai lebarnya? Ini dari mana-mana, salah satunya Bank Indonesia ikut membeli surat utang negara itu untuk membiayai. Tapi daerah nggak bisa seperti itu. Pak Bupati Trenggalek nggak bisa, saya dan Bu Khofifah nggak bisa. Karena memang itu adalah kewenangan di tingkat pusat. Di saat yang sama, dana-dana transfer yang biasa kami terima seperti DAU, ya, dana alokasi umum, ya, itu dikurangi. Kemudian juga pendapatan asli daerah, misalnya kita dapat dari pajak kendaraan bermotor, kemudian mungkin Pak Ipin dapat dari Trenggalek ini dapat dari pendapatan pariwisata atau dari rumah makan atau dari hotel, ini turun sangat besar turunnya. Nah itu sebabnya makanya mungkin dalam waktu dekat memang kelihatannya akan tidak mudah untuk menambah investasi publik ya. Namun demikian semangatnya saya yakin Pak Ipin ikut menjalankan untuk membenahi semua pelayanan-pelayanan, menyederhanakan perizinan itu. Pak, saya ingat Pak Arifin juga sudah melakukan roadshow, memberikan insentif kepada investor yang mau masuk supaya mau mengembangkan investasi, nanti lahannya dibantu, izinnya sudah disiapkan. Saya rasa insya Allah Pak Tris, kalau ada teman-teman di Pangkalan Bun atau di Kalimantan, monggo diarahkan ke Trenggalek gitu. Ya Pak Tris, pokoknya panjenengan sukses, sehat selalu. Saya bangga sekali dengan Pak Tris. Pak Prof Gendut juga senang melihat Prof Gendut penampilan agak beda, agak jenggotan, beserta ibu. Ibunya nggak kelihatan karena pakai wallpaper, Prof. Ya, senang sekali melihat tadi, dan juga wejangannya tadi, Jerbasuki Mowobeo ini gabungi Trenggalek meroket tadi ya dengan Jerbasuki Mowobeo biar ketemu slogannya Jawa Timur ya, dan juga tadi semangatnya kita harus jalan terus di tengah pandemi COVID-19. Terus Mas Rohmat juga dari Malaysia, kok cakap macam orang Malaysia ya sekarang ya. Saya tak lihat logat dari logat Trenggaleknya tak ada. Cakapnya macam orang Malaysia. Ya mudah-mudahan sehat di sana. Malaysia kondisi relatif agak baik, politiknya yang agak panas karena Pak Mahathir mau ngelempar mosi tidak percaya. Cuman secara COVID kondisinya agak membaik gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan kepada ibu bapak sekalian semuanya, kita bersyukur untuk Trenggalek. Kalau untuk Jawa Timur kondisinya lagi nggak bisa disyukuri. Tapi kalau untuk Trenggalek alhamdulillah begitu ya. Nah ini menunjukkan seberapa bervariasinya kondisi di Jawa Timur. Jawa Timur ini provinsi terbesar luasnya di Pulau Jawa. Dan penduduknya kedua terbesar setelah Jawa Barat. Ya 40 juta. Namun sebelum ada COVID juga, ekonomi terbesar itu nomor 2 itu setelah DKI itu Jawa Timur, bukan Jawa Barat. Padahal Jawa Barat lebih dekat dari Jakarta. Ada Bodetabek, ya kan? Tangerangnya nggak masuk Jawa Barat lah, tapi ada Bodebek ya, Bogor, Depok, Bekasi. Ya, ada Bandung. Tapi ekonomi Jawa Barat ini masih lebih kecil dari Jawa Timur. Padahal Jawa Timur penduduknya 40 juta. Nah, kenapa demikian ya? Ini melambangkan juga bahwa Jawa Timur ini punya giroh ekonomi yang sangat kuat. Nah mungkin saja saking kuatnya giroh ekonomi ini susul-susulan nama Jawa Barat disalip ini COVID-19-nya. Ini yang bikin Bu Khofifah dan saya ini agak pusing juga akhir-akhir ini, malah sangat pusing. Tapi kita bersyukur bahwa Pak Bupati ya di Trenggalek ini situasinya alhamdulillah aman terkendali, 7 pasien COVID sebagian besar sudah sembuh. Ini alhamdulillah ini menandakan bahwa yaitu tadi bervariasi, dan memang ternyata setengah ekonomi Jawa Timur itu muternya ini masih di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto. Itu yang kita sebut sebagai Surabaya Raya. Ini menyumbang setengah ekonomi Jawa Timur. Jawa Timur menyumbang 1/6 ekonomi Indonesia. Nah, dengan 1/6 ekonomi Indonesia ya, artinya wilayah ini, wilayah Surabaya dan sekitarnya ini memang menyumbang sangat besar. Nah, ternyata bukan cuma sumbangan ekonominya besar, 70% kasus COVID di Jawa Timur ini cuma Surabaya dan Sidoarjo.
gitu. Nah, makanya memang kami berharap ini kesempatan kalau misalnya Pak Bupati Trenggalek ini bisa meneruskan program meroket ini, jadi semua UKM, ya semua pelaku ekonomi, tempat pariwisata, ini termasuk masyarakat bisa tertib COVID-19, ini bisa jadi daya saing yang baru, daya saing yang luar biasa. Karena apa? Karena nanti kita menyebutnya CCA mungkin ya, COVID-19 Competitive Advantage. Jadi siapa saja yang mampu beradaptasi dengan COVID, tertib, punya restoran dia tertib, dia pakai meja mika, kemudian dia sanitasinya baik, dapurnya bersih, kalau perlu pakai handscoon, pakai tutup kepala gitu ya, dan sebagainya. Ini akan kemudian lebih diminati, ya. Saya Pak Bupati ini dekat dengan Pak Hermawan Kertajaya, saya yakin pasti sudah berkomunikasi dengan beliau soal new normal ini atau normal baru. Nah, kalau Surabaya durung wayahe, ya, durung wayahe bicara masalah new normal. Tapi Trenggalek boleh, sudah bisa mulai bicara new normal. Bagaimana mungkin di tempat pariwisata diterapkan kuota, tidak boleh lebih dari sekian yang datang berkunjung ke tempat pariwisata. Saya yakin dan sangat yakin, Pak, masyarakat ini sebenarnya udah nggak tahan pengen berwisata. Masyarakat sudah nggak tahan pengen makan di luar, gitu ya. Sejago-jagonya dia sudah bisa masak di rumah, termasuk istri saya ini keahlian masaknya berkembang gara-gara COVID-19, alhamdulillah, ya. Itu tetapi saya yakin masih ada rasa kangen, ya. Nah, saya yakin di situasi seperti ini kita nggak berpikir liburan ke Jepang, liburan ke Singapura, atau liburan bahkan ke Bali, kejauhan, takut. Deket-deket aja lah. Saya rasa orang-orang Tulungagung, orang Blitar, orang Kediri, orang Surabaya sekalipun perginya nggak usah jauh-jauh, pengen ke Pantai Perigi misalnya, ya, atau pengen ke Dilem. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, makanya kami sudah merancang program. Kebetulan kami diminta Bu Gubernur untuk menjadi gugus tugas sosial dan ekonomi. Kita mempunyai program namanya restart, ya, pembiayaan untuk merestart bisnis. Jadi bumdes wisata se-Jawa Timur, ini rencananya sekitar 100 bumdes itu akan kita kasih modal kurang lebih 50 juta untuk menghidupkan kembali bisnisnya yang sudah tiarap gara-gara COVID-19. Mereka bisa gunakan dana itu berinvestasi, memodali operasional, dan melakukan adjustment, penyesuaian terhadap protokol COVID-19 yang baru. Mau instalasi mika, pasang alat pelindung diri, dan sebagainya itu bisa didanai dari situ. Sehingga, nah saya janji, ini janji nih, ya. Ini janji, monggo ditagih Pak Bupati, minimal 1 harus ada di Trenggalek ini kita jalankan. Monggo Pak Bupati, sakersonipun yang mana yang dipilih itu harus ikut percontohan nih. Saya yakin Pak Bupati pasti bisa mengawal dan bahkan membuat yang bagus sekali di sana, di Trenggalek. Nah, ini program salah satu yang kita coba jalankan. Kalau secara ekonomi di Trenggalek, ini memang sepertiga ekonomi Trenggalek ini masih digunakan pertanian. Pertanian insya Allah mudah-mudahan stabil. Tadi Pak Tris cerita nandur jagung aja gitu kan. Insya Allah kalau kering ini relatif lebih tahan. Ya mudah-mudahan. Memang di Trenggalek luas sawah itu kurang lebih 10.000 hektar, nggak terlalu besar. Salah satu yang terkecil malah di Jawa Timur dalam hal luas sawah. Makanya yang mungkin didorong oleh Pak Bupati saya lihat adalah program tanaman-tanaman tanan atau agroforestry misalnya. Nah, ini tanaman-tanaman eksotis ini punya potensi besar. Nah, hari ini saya melihat ini kesempatan yang nggak bisa datang 2 kali, dan dengan jaringan IKAT ini mungkin bisa luar biasa. Ini sekarang saatnya kita nggak perlu ada di Jakarta untuk menguasai pasar Jakarta. Artinya akan banyak pembelian melalui jalur online, melalui jalur media sosial, melalui jalur internet. Satu lagi janji saya Pak Bupati, Millennial Job Center. Ini saya pengen tahu Millennial Job Center ala Pak Ipin ini. Jadi tinggal kita sediakan funding Pak Ipin yang berkreasi. Saya yakin Pak Ipin dengan jiwa milenialnya pasti bisa bikin yang bagus sekali. Kita mau arahkan deh Pak untuk UKM di Jawa Timur, di Trenggalek, talentanya juga bisa ngambil dari Trenggalek. Kalau mau ambil talenta dari kota besar untuk ngelengkapi ininya, perspektifnya juga monggo. Kita percaya bahwa UKM kalau mau bangkit ini memang harus berbenah. Harus bisa menguasai pangsa pasar digital, mulai dari kemasannya, mulai dari promosi digitalnya. Ini akan bersinergi dengan programnya Pak Arifin di sana yang sudah dijalankan selama ini di UKM. Kita akan dorong supaya MJC juga menyasar. Kita pengen Trenggalek jadi contoh bagaimana justru COVID-19 ini bisa membawa berkah dalam hal daya saing ekonomi.
Nah, mudah-mudahan ya 1, 2, 3 sukses model yang bisa dikembangkan di Trenggalek ini bisa menginspirasi kabupaten lainnya. Trenggalek ini saya sudah harus kasih acungan jempol kepada kepala desa. Jadi dulur-dulurku ini kepala desa ini luar biasa. Hari ini BLT dan yang 100% paling atas ini ada grafiknya. Ini Trenggalek 152 dari 152 desa. Jadi yang bisa 100% ini ada 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ada 7 ya. Trenggalek, Bang, Tulungagung, Ngawi, Lumajang, Blitar, Ponorogo, Lamongan, dan Bangkalan. Ini 100%. Jadi sudah 100% kepala desa itu menyalurkan BLT dana desa. Ini bagus sekali. Ibu bapak sekalian, kondisi ekonomi memang sulitnya luar biasa. Nah, saking sulitnya kondisi ekonomi di Jawa Timur salah satunya juga, kita tahu bersama butuh bantuan sosial yang sangat banyak. Nah, sekarang per hari ini sudah ada 3,8 juta bantuan dalam bentuk bantuan pangan non tunai. Nilainya dinaikkan oleh Pak Presiden dari 110 jadi 150 jadi 200.000 per bulan. Diberikan dalam bentuk kartu yang digesek di warung, e-warung, kemudian bisa dibelikan bahan pangan. Ada lagi tambahan 1,25 juta keluarga menerima bansos tunai. Nilainya 600.000 selama 3 bulan. Pemprov menyiapkan 1.333.000 itu dalam bentuk suplemen tambahan untuk mentop up apa yang diterima dari BPNT kelurahan. 655.000 ini kita pasrahkan kepada masing-masing bupati wali kota untuk menyalurkan dan menentukan bentuk serta penerimanya. Tambah lagi dari dana desa sampai hari ini masih bisa nambah sudah ada 730.000. Dari prakerja sampai hari ini 3 gelombang 63.000. Trenggalek juga dapatnya banyak ini prakerja. Alhamdulillah Pak Bupati disemangati terus teman-teman generasi mudanya. Jadi Trenggalek ini dapatnya cukup banyak di gelombang ke 1 itu prakerja itu Trenggalek sudah dapat 263 tambah 536 tambah 369. Jadi ini sekitar 1.000 lebih yang dapat dari 3 gelombang. Ini banyak karena tergolong salah satu yang besar. Nah, ini dari prakerja. Jadi udah ada program yang kalau di total-total hampir 7 juta. Itu belum termasuk bantuan dari Pak Bupati yang turun ke bawah. Nah, artinya kita menjaga daya beli masyarakat jangan sampai sengsara di situasi yang seperti ini. Kebetulan kami juga yang ditugasi untuk merancang programnya, menjalankan programnya oleh Bu Gubernur. Dan kita mengharapkan bagaimana petani di Trenggalek nggak boleh kesulitan pemasaran. Nah, sekarang ini memang orang seperti saya, istri saya ini kalau ke Trenggalek justru yang kasihan orang Trenggaleknya. Karena kita yang datang dari zona merah pekat. Kita yang berbahaya. Jadi kami ada staf-staf ini dari Trenggalek. Ini kalau ke Trenggalek ini saya bilang kalian di karantina loh 14 hari sama kepala desa gitu. Karena memang kami yang ada di zona merah pekat ini di Surabaya dan sekitarnya. Nah, makanya tapi itu tidak kemudian membuat pemasarannya mandek. Nah, mudah-mudahan pertaniannya Trenggalek bisa lancar. Amin. Sepertiga pertanian Trenggalek itu kira-kira sepertiga itu dari pertanian dan setengah warga Trenggalek bekerja di pertanian. Jadi kami setuju tadi bahwa pertanian ini harus dimantapkan hari ini, jangan sampai turun karena itu jadi tumpuan ekonomi. Saat yang lain ini agak sulit ya, jasa perdagangan kira-kira 15%, industri kira-kira 15%. Nah, industri ini saya juga kepikiran pedagang-pedagang di Keranding gimana ini nasibnya hari ini, Pak. Ya memang mari kita dari teman-teman IKAT ini kita juga bisa mungkin punya ide-ide bagaimana untuk pedagang-pedagang di Keranding yang biasanya panen kalau pas Lebaran ini gimana kira-kira ke depannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tapi terakhir mungkin semua penasaran, terus Jawa Timur mau ngapain terkait COVID-19? Kok angkanya munggah terus, tinggi sekali gitu. Nah memang begini, sekarang ini kita bukan lagi nunggu orang sakit baru kita tes. Kita jemput bola, kita datang ke kontak erat, misalnya ada pasien positif atau ada pasien yang dalam pengawasan, kita telusuri kontak erat. Misalnya dulu waktu di pabrik rokok itu di Rungkut,
Dari 16 orang, 2 jadi 16 jadi 165, tambah lagi 323. Itu kita telusuri, kemudian kita isolasi, kemudian di rapid test semua. Nah, ini kita lakukan di titik-titik. Kemudian kalau ada pasar rame, ada tempat keramaian, ada apa, itu dilakukan juga rapid test. Akhirnya banyak ini yang reaktif. Banyak yang reaktif, kita swab, kita tes yang pakai swab. Dites pakai swab, kemudian akhirnya hasilnya banyak yang positif gitu ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya banyak tes yang numpuk karena kapasitas laboratoriumnya terbatas. Nah, sekarang kita sudah tingkatkan menjadi 1.500 lab. Hari ini juga datang 2 mobile lab ya. Jadi lab mobile pakai mobil itu dari BNPB. Pak Presiden juga udah ngomong nih, Jawa Timur perlu dapat perhatian khusus ini. Ya karena itu ekonomi terbesar kedua. Jabodetabek kan sudah kemarin dibikinkan Wisma Atlet. Ya kita gawe-gawe sendiri kemarin. Rumah sakit Menur, bangunan baru kita jadikan rumah sakit khusus COVID. Bareng dengan Indofood, Astra, dan CT Corp bersama dengan RR Langga, kita rekrut 100 lebih tenaga medis, kita bikin 100 lebih kamar high care unit gitu, ICU. Nah, sekarang rumah sakit darurat ini akan disupport juga oleh pusat dan oleh BNPB. Di Lamongan juga akan ada. Nah, ini tujuannya supaya mereka yang karena COVID ini ternyata banyak yang sebenarnya nggak punya gejala atau gejalanya ringan gitu. Nah, mereka ini yang penting jangan sampai mereka asimptomatik karier ini berkeliling kemana-mana. Udah Pak, kami di rumah aja, susah mantaunya. Nah, makanya kita sediakan tempat ini representatif, mereka di situ dulu sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Nah, ini kita jaring nih, sebanyak-banyaknya kita jaring, ini strateginya supaya kemudian penyebaran nggak meningkat. Hari ini 220 kalau nggak salah dari Jawa Timur. Karena apa? Kita sudah nambah kapasitas PCR, semua tes yang numpuk ini terurai dan kemudian kita umumkan. Nah, mohon doanya semoga dengan strategi ini 3T, yaitu kita melakukan tracing, kita telusuri seluas-luasnya, testing, kita tes seluas-luasnya, treating, artinya jangan sampai pasien itu kemudian terbengkalai. Begitu sudah reaktif bisa langsung kita amankan. Kemudian habis itu kita jaga sampai dia sembuh. Nah, tolong pesannya jangan kita pandang bahwa yang pasien-pasien positif ini dikucilkan karena sebenarnya siapa aja bisa terkena penyakit ini. Kita jaga diri kita, semoga seluruh keluarga IKAT di Jakarta atau dimanapun berada semua bisa menjaga diri dari COVID-19. Mohon doanya khusus Trenggalek, ini kalau dijaga terus insya Allah Trenggalek akan aman dari COVID-19. Mudah-mudahan bisa segera mensejahterakan lagi masyarakatnya, bisa mengaktifkan lagi ekonominya. Mudah-mudahan Pak Bupati sekeluarga diberikan kesehatan dan kelancaran menjalankan tugas. Bu Arumi ada mau nambahkan? Sedikit saja mumpung ketemu dengan Pak Bupati dan Ibu Ketua PKK Trenggalek. Sedikit Pak, mungkin ada beberapa kalau boleh masukkan. Ini concern saya pribadi selaku Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Jawa Timur. Saya ingin nyuwun kalau bisa gugus tugas sekarang bukan hanya memperhatikan COVID, tetapi juga mungkin mencegah masalah-masalah yang kemudian nanti berpotensi akan muncul. Salah satunya adalah kita sudah mulai melihat nih tren tingkat kehamilan sudah mulai tinggi mungkin karena banyak di rumahnya itu. Jadi saya harap ini karena kan kita semua tahu ekonomi lagi susah. Nanti kalau misalnya ditambah dengan tingkat kelahiran yang tinggi, itu takutnya menjadi masalah sosial di kedepannya. Itu pertama. Kedua, kami di PKK itu salah satu tugas utamanya adalah posyandu. Selama masa COVID-19 ini tidak diperkenankan untuk bisa membuat kerumunan, salah satunya adalah posyandu yang takutnya terbengkalai. Tetapi ada tugas-tugas seperti imunisasi dan juga pengecekan kehamilan rutin. Nah, monggo sesuai dengan kebijakan kabupaten kota masing-masing baiknya diapakan. Itu satu, dan yang kedua adalah mungkin bisa kemudian tidak melupakan guru-guru PAUD atau guru-guru yang mengajarkan mengaji karena sebelum ada COVID-19 sangat susah sebetulnya kami memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk segera memasukkan anak ke prasekolah atau pra-SD, hanya kadang-kadang mengikuti dengan tidak semangat gitu. Jadi kalau misal tidak dianggap serius. Nah, kalau yang ditakuti adalah ketika masa pandemi ini ibunya harus bisa mengajarkan anaknya
secara online, malah tambah terbengkalai. Nah, harapannya mungkin dari kabupaten bisa membuatkan video tutorial untuk para ibu, guru, dan juga anak bagaimana melakukan pembelajaran online agar lebih mudah. Tidak lupa juga kepada guru-guru TPQ kita yang mengaji tetap diberikan perhatian dan anak-anak tetap diberikan haknya untuk belajar mengaji. Itu saja Pak Bupati dan Ibu beserta matur nuwun siap laksanakan. Nggih. Matur nuwun, salam sehat buat semuanya, jaga kesehatan. Salam mohon maaf lahir dan batin juga untuk seluruh keluarga besar IKAT. Investasi masih berjalan terus, kita jemput bola. Kalau ibu hamil kemarin dari tahun baru dari 2020 sampai sekarang Mei terdaftar 6.000 ibu hamil baru. Tapi satu bulan ini Mei kami sudah mengaktifkan program KB melalui itu tadi 10 gerakan berjarak. Jadi beberapa dampak sosial, ekonomi, terus fungsi-fungsi keluarga kami kerahkan PKK desa untuk membantu gugus tugas yang ada untuk mendampingi fungsi-fungsi keluarga di setiap rumah masing-masing. Siap, saya. Jadi kita harus bisa, jadi bapaknya harus bisa mengawal masalah-masalah yang terjadi sekarang. Kita ibu-ibunya harus siap-siap juga mengawal masalah-masalah yang takutnya terjadi di kemudian hari, betul? Iya, kayak ketahanan keluarganya memang harus betul-betul kita bangun di sini. Betul. Jadi ini warning dari ibu-ibu kepada bapak-bapak nih kayaknya Pak Bupati. Mohon izin ini, Pak, ngapunten. Ini memakai forum IKAT untuk memberi warning kepada saya paham. Ngapunten. Ya, tapi saya yakin insya Allah tadi hal-hal terkait guru dan sebagainya yakin dimulai. Saya lihat-lihat juga kayaknya sudah jalan dengan baik dengan Himpaudi dan sebagainya, mudah-mudahan lancar terus di Trenggalek. Amin. Betul ada hal-hal lain yang jangan sampai nggak keurus. Saya juga mikir jangan sampai COVID-19 saya urusi terus ya Pak, itu saya nggak ngurus yang lain. Jadi monggo kalau dari Trenggalek ini juga ada hal-hal dari Jawa Timur yang harus diperhatikan selain urusan COVID-19. Karena kalau ngomong COVID-19 juga atensinya banyak tersedot di wilayah-wilayah sini. Jangan sampai ada yang kelewat Pak. Selain Pak Bupati juga semua keluarga IKAT juga terbuka untuk memberikan aspirasinya. Saya pikir itu dari saya. Maaf agak panjang karena pasti saya tiap hari ditanyain kenapa Jawa Timur paling parah ini COVID-nya. Jadi saya mesti juga cerita kepada seluruh keluarga IKAT, memastikan pertama Jawa Timur insya Allah kita tangani semaksimal mungkin. Tapi di sisi lain Trenggalek ini justru alhamdulillah saya yakinkan ke semua kondisinya baik dan Pak Bupati insya Allah pasca Lebaran ini akan aktif untuk mulai memikirkan bagaimana bisa memulihkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub. Sebelum masuk ke sesinya Gus Miftah, mungkin ini saya lihat banyak yang chat, ini sangat antusias, kemudian ada yang raise hand, pengen ngobrol. Mungkin nanti izin kita bikin grup WA saja, karena nggak mungkin kita ngobrol saat ini, nanti waktu cukup kita harus maintain waktu juga. Kemudian di Trenggalek sekarang sudah ada platform Galek Plan sebenarnya, sehingga Galek Plan itu memungkinkan tidak hanya orang Trenggalek, tetapi seluruh warga siapapun dimanapun bisa mengusulkan apapun untuk kebaikan Trenggalek. Tapi memang nanti tolong sasaran lokasi, lokus, kegiatan dan sebagainya nanti silakan diupload, ide-idenya diupload di sana. Ini salah satu cara kami untuk bagaimana membangun Trenggalek lebih inklusif lagi ya, lebih semua masukan dari masyarakat bisa kita tampung. Dan untuk Pak Wagub, kemarin waktu di Halal Bihalal bersama dengan para ASN, saya sudah sampaikan bahwa target 1 Juli kita sudah mulai sedikit demi sedikit memasuki fase new normal. Sesuai dengan WA kita Pak Wagub, semua potensi ekonomi di dalam lokal mulai kita garap, kita gerakkan kembali. Mungkin itu, terima kasih semua masukannya dari seluruh warga IKAT. Dan saat ini setelah ini Gus Miftah saya minta jangannya tolong kula aja dipisui Gus niki sing mirsani niki tokoh-tokoh Gus kula ajur kula lanjenan pisui teng mriki. Terus nanti Gus Miftah terus kemudian kula nyuwun barokah didongani sekalian biar Trenggalek Indonesia aman tentram Covid-nya, kalau nggak bisa diajak berdamai ya minimal
disuruh pergi gitu aja Gus. Nggih, terima kasih, mungkin itu dari saya masukannya, terima kasih, dan mohon ikhlasnya nanti kita bikin WA group, semua ide-ide silahkan, kemudian nanti saya kasih link Galek Plan, silahkan nanti memasukkan itu biar kita bisa bahas menjadi salah satu usulan di Musrenbang nantinya. Nggih, terima kasih, itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami sampaikan terima kasih atas arahan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Ibu yang juga telah berkenan bergabung bersama kami. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan merupakan rangkaian acara selanjutnya yang sekaligus sebagai puncak acara pada Halal Bihalal online pada tahun ini, marilah kita simak dengan seksama tauziah dari Al-Mukarram Gus Miftah dan sekaligus berkenan untuk menutup dengan doa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kok suaranya nggak dengar? Pak Bupati, jelas suara saya Pak Bupati? Agak kecil Gus. Wati alit kurang jelas. Agak kecil ya lumrah, transferannya juga kecil kan. Kan tadi saya sudah WA, kalau lebih disedekahkan, kalau kurang ngingu tuyul. Yang saya hormati dan kita sama-sama banggakan Pak Bupati beserta Ibu. Tentunya kalau saya nyebut Pak Bupati juga harus langsung Ibu, karena bagaimanapun juga kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Kesuksesan seorang Bupati Ipin ya dari doa istri, kesuksesan seorang Emil Dada ya dari seorang Arumi. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang laki-laki pasti banyak, ada mantan yang menyesali. Terima kasih Pak Bupati undangannya. Baru kemarin beliau kontak saya, Gus, ayo kita ketemu dengan warga Trenggalek sedunia. Oke. Alhamdulillah malam hari ini jadwal saya longgar. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati beserta Ibu tentunya. Saya sepakat kalau tadi dikatakan dananya menipis karena 2 hari sebelum Ramadan itu saya dapat undangan dari KSP bersama 9 DAI nasional untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini. Dananya sangat terbatas, maka saya juga memaklumi kalau Bupati Ipin transfernya juga kecil karena ya terbatas ya. Dan saya sepakat itu Bu Arumi, tapi ya gimana ya Bu Arumi ya? Karena ini jangan hamil dulu, lah gimana sekarang Bapak? Budaya cuma itu ya, Bu gimana itu? Jadi ini juga luar biasa ini. Jadi di rumah terus itu negatif corona, positif hamil, kira-kira seperti itu. Dan jajaran Forkompinda yang saya hormati, karena ini Wakil Gubernur dan Bupatinya milenial, saya akan berbicara dengan bahasa milenial, walaupun banyak bapak-bapak yang agak kolonial seperti Pak Gendut, itu udah kolonial. Saya mohon izin berbicara dengan bahasa milenial. Makan bebek sambil sawalan, doakan seluruh masyarakat Trenggalek terselamatkan. Amin, amin. Masak bebek pakai micin, ingat Trenggalek, ya ingat Mas Ipin. Tambahi bro. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian kita menghadapi musibah ini? Musibah ini. Karena hari ini banyak orang yang sudah, sudah habis nalar untuk menghadapi satu musibah yang dinamakan dengan pandemi COVID-19 ini. Maka sampai kemudian pemerintah kita dikatakan inkonsisten karena begitu seringnya kebijakan-kebijakan itu berubah. Walaupun menurut saya juga nggak pas kalau bahasanya inkonsisten karena tentunya kebijakan itu pasti berangkat dari tinjauan yang sangat mendalam. Maka sering saya sampaikan kepada masyarakat, tolong ikuti pendapat ahli, jangan ikut-ikutan dengan orang yang ahli berpendapat. Saya ulangi, ikutlah kepada pendapat ahli, jangan ikutan kepada orang yang ahli berpendapat. Dan ini ngeri sekali di grup-grup WA, di medsos, dan lain sebagainya. Semuanya hari ini bisa berpendapat, padahal tidak ada dasar ilmu sama sekali. Nah, 1 hari sebelum Ramadan, saya dapat undangan dari Mata Najwa, bagaimana kemudian tinjauan Islam
terhadap persoalan ini. Siapa kira-kira yang akan mampu terselamatkan dengan keadaan seperti ini? Waktu itu saya sampaikan, orang yang akan melewati masa pandemi seperti sekarang ini bukan mereka yang kuat, bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang mampu, bukan mereka yang pintar, tetapi orang-orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan perubahan. Maka saya mengibarkan begini, Pak Wagub, Pak Bupati, dan seluruh jajaran Forkompinda dan semua masyarakat. Kita tentunya masih ingat dengan cerita Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Pertanyaan saya, ketika Bahtera itu, siapakah yang terselamatkan? Yang selamat mengikuti Bahtera Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang siap. Maka di sini kita dituntut oleh Allah, tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Saya mohon maaf ya, terakhir-terakhir muncul istilah berdamai dengan corona, kemudian muncul istilah herd immunity. Ini kok bagi saya, ini keputusasaan dari kita semuanya. Apalagi bahasa herd immunity itu bagi saya, kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat, ini bahaya. Pemahaman saya terhadap herd immunity itu apa? Urip karmu modar. Ini ngeri sekali bagi saya. Kayak kita putus asa. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saya sampaikan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Maka yakinlah jika bumi terlockdown, pintu langit masih terbuka. Maka kemarin ketika saya diminta ngasih masukan kepada pemerintah melalui KSP, saya sampaikan, kita nggak boleh berputus asa. Kita nggak boleh berputus asa. Walaupun bahasa saya barangkali ketika saya ngomong dengan pejabat, itu harus banyak kritik yang konstruktif untuk membangun. Ketika saya ditanya, memang boleh Gus mengkritik pejabat? Boleh. Saya pikir orang-orang pejabat-pejabat kita kayak Pak Bupati, kayak Pak Wagub, ini orang-orang yang tidak anti kritik lah. Selama tujuannya untuk konstruktif, untuk membangun. Saya sering ditanya, Gus, bagaimana sih mengkritik yang baik menurut agama Islam? Coba kita lihat dulu sebelum saya lanjutkan soal corona dan halal bil halal. Supaya kemudian hari ini jangan sampai satu penyakit. Penyakitnya orang Indonesia itu apa? Wa'ainur itu ankuli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun tidak akan dianggap. Tapi wa'ainu sukti ankuli khairin tibdil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Ini penyakitnya orang Indonesia hari ini. Kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap dianggap buruk. Tapi kalau sudah cinta dengan pemerintah, itu sejelek apapun tetap dianggap baik. Lah posisi saya selalu menempatkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya menjadi umat yang tengah-tengah. Artinya dalam konteks Trenggalek barangkali kalau Bupati Ipin ini bagus, ya saya selaku Upin akan mendukung. Tapi kalau ya kan? Tapi kalau kemudian Bupati Ipin ini nggak bagus, ya saya selaku Upin akan memberikan kritisi tentunya tentang watawasobil haq, watawasobil sabr. Ini posisi tengah-tengah. Saya kasih contoh barangkali seperti ini. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, itu mohon maaf, itu sering dikritik oleh masyarakat. Karena Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai manusia biasa, sebagai pemimpin biasa juga punya salah. Suatu ketika datang ulama yang agak keras, mengatakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, ini nasihun lak, sorry Pak Presiden, saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Fa musadidun alaika, tapi mohon maaf, kritikan saya ini agak keras katanya. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun ar-Rasyid waktu itu? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada engkau. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Tapi ketika Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk berdakwah menasihati Fir'aun, bagaimana caranya? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Artinya apa? Mengkritik pejabat itu bagi saya satu keniscayaan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi tentunya dengan bahasa yang baik. Lah, maka kemudian menghadapi virus ini, mohon maaf, kita harus memahami bahwa kemudian ketika Allah memberikan ujian ini, karena Allah tahu kita mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian, memberikan beban kepada sebuah kaum, kepada seseorang,
kecuali Allah tahu bahwa kaum itu bisa menghadapi. Ini kita mampu gitu loh. Cuman memang persoalannya kemudian adalah kita ini nggak siap. Maka kenapa tadi saya katakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Maka kita nggak boleh kemudian panik ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk memikirkan ujian itu dengan penat. Tapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Maka wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Maka ketika berbicara Nabi Nuh, siapa mereka yang pada akhirnya selamat? Orang-orang yang siap, Mas Ibin. Orang-orang yang siap. Maka warga Trenggalek, warga Jawa Timur, warga Indonesia ini harus benar-benar kita siapkan. Ini kan nggak siap. Begitu muncul istilah berdamai dengan corona. Coba Pak Wagub lihat, mal, pasar, semuanya penuh. Padahal bahasa berdamai dengan corona ini sangat ambigu. Sangat ambigu. Sebenarnya yang dimaksud dengan berdamai dengan corona itu apa sih? Satu sisi saya susah, karena begitu muncul istilah berdamai dengan corona, jalan, pasar, mal menjadi penuh. Tapi di satu sisi saya juga senang. Senangnya di mana? Berarti orang Indonesia itu orang yang mampu. Buktinya begitu dilonggarkan mereka masih bisa belanja ke mall, masih bisa ke pasar. Jadi hari ini orang yang mengatakan mereka miskin itu bohong. Ternyata warga kita mampu kok, mau lebaran masih bisa ke pasar kok. Jadi yang perlu kita siapkan hari ini adalah kesiapan kita untuk menghadapi ujian ini. Maka kita belajar dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga. Nggak enak. Tapi kenapa orang berpuasa itu mampu bersabar? Kalau masih ini bulan puasa, masuk kamar makan nasi padang, minum cendol, keluar dari kamar, pura-pura lemes. Itu nggak ada yang tahu kok. Wah, masih pin poso kayak. Buktinya kok lemes. Tapi kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Jawabannya ternyata sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, dia bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Yakin adzan maghrib pasti datang. Maka di sini ketika kita menghadapi corona, belajarlah sabar kepada orang berpuasa. Makanya puasa itu meningkatkan derajat dari orang beriman menjadi bertakwa. Perintah berpuasa, Allah gunakan bahasa iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa target goal yang akan diperoleh orang berpuasa? La'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Lah jalan untuk menjadi takwa itu ternyata dengan menggunakan cara puasa. Nah, maka saya sampaikan, puasa itu dalam Al-Baqarah 183 bahasanya as-shaum. Dalam bahasa lainnya asyam. Artinya adalah al-imsak, menahan diri. Lah bangsa ini hari ini butuh menahan diri. Ketika pemerintah mengatakan stay at home, kita tahan diri. Menahan diri dari apa dalam konteks berpuasa? Menahan diri dari perbuatan buruk. Makanya orang puasa itu kita diajarkan untuk menahan diri tidak berbuat jelek. Kalau toh kemudian kita tidak bisa berbuat baik, minimal ojo tumindak elek. Lah ora iso dadi relawan Covid, minimal ojo nambah-nambahi tugasnya pemerintah. Ojo nambah-nambahi tugasnya medis. Kalau kamu nggak bisa menyembuhkan, minimal jangan jadi pasien. Disuruh di rumah saja. Osora manut, ngeyel. Malah saya ditanya, Gus Miftah itu lebih takut Allah apa corona? Iki jenenge jaka sembung makan nasi pinco, nggak nyambung, Cok. Nggak nyambung. Ini bahasanya kalimatul hak yuridu biha batil. Kelihatannya bahasanya ini hak tapi batil. Orang pengen memamerkan keimanannya. Ini loh, saya tidak takut dengan corona, saya hanya takut dengan Allah. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Maka kita menahan diri. Menahan diri. Maka bulan puasa kemarin itu, Pak Bupati, itu asik. Orang berbuat baik diiming-imingi, dikasih ganjaran 1000 kali lipat. Makanya kalau Pak Bupati sedekah 1 di bulan Ramadan, itu pahalanya 1000 kali lipat. Gitu kan? Tapi sebaliknya, orang sering lupa. Kalau orang berbuat baik 1, pahalanya 1000, orang berbuat maksiat 1, dikatakan itu juga ganjarannya 1000. Tado afatis sayiat kama tado afatil hasanat. Orang yang berbuat buruk 1 itu balasannya juga 1000. Maka di bulan Ramadan ini unik. Uniknya di mana? Perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan nggak boleh. Contoh kasus, begini barangkali Pak Gendut.
Kalau kita dipukul oleh orang di luar bulan Ramadan, balas mukul itu boleh apa enggak? Boleh, Pak. Asalkan pukulannya sama, kerasnya sama, tempat yang dipukul sama, itu boleh. Tapi kalau di bulan Ramadan, kita nggak boleh balas, Pak. Kita dipukul sama orang, disuruh jawab, ini imun. Sorry, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Habis berbuka, Pak. Tapi bulan Ramadan ini enggak. Lah, pertanyaannya begini. Saya pengen kemudian ini mengurai sedikit tentang puasa sampai kemudian kita menjadi bertakwa sehingga kita menghadapi corona ini tidak gerusa-gerusu. Siap, enjoy dengan ketakwaan kita. Pertanyaannya barangkali begini, Gus. Untuk menjadi pribadi yang bertakwa, kenapa kita harus berpuasa? Derajat dari iman kepada Islam. Dan uniknya, perintah Allah untuk berpuasa itu tidak ditujukan kepada orang Islam, tapi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa? Karena iman itu pasti Islam, kalau Islam belum tentu iman. Saudara Wagub dikatakan Islam gampang. Buka KTP nama Emil Dada agama Islam. Percaya orang Pak Emil ini Islam, KTP-nya. Makanya KTP-nya Islam saya doakan masuk surga, ya. KTP-nya. Kan? Ibu-ibu pakai jilbab, orang percaya Anda muslimah. Oh, pakai jilbab, Pak. Tapi ketika seseorang itu dianggap beriman, tidak bisa dibuktikan secara fisik. Maka dulu saya ketemu Pak Cahyokumolo, zaman menjadi Mendagri, Gus ini ada usulan. Apa Pak Menteri? Ada usulan nih, kolom agama dalam KTP dihapus saja. Memang kenapa? Kata orang-orang ini awal dari diskriminasi agama. Saya bilang, saya nggak setuju Pak. Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, bagaimanapun itu kebanggaan bagi kami. Anda yang beragama Islam, banggalah dengan KTP-mu. Anda yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, silakan bangga dengan KTP-mu. Maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju Pak. Saya bilang begitu. Ya, kelihatan Pak, lumayan. Mas Ipin langsung, yes, mah, rungono mah. Tapi saya tahu kok, orang kayak Pak Ipin ini orang-orang setia kok Mbak. Dia punya prinsipnya sama dengan saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Ya, aku ngomongnya masih ada prinsip ding. Jadi, orang beriman ini tidak bisa dilihat secara fisik. Apakah orang beriman itu yang sudah rambutnya putih kayak Pak Gendut? Enggak, gitu kan. Pak Gendut ini malah sudah meninggalkan dunia hitam ini kan. Rambutnya putih semua soalnya itu. Enggak. Apakah orang beriman itu dilambangkan dengan jenggot seperti saya? Enggak. Jenggot ini hukumnya sunnah, enggak wajib. Apakah orang beriman itu dilambangkan dengan jidat yang hitam? Ini juga pemahaman yang kurang pas. Orang-orang zaman ashabikunal awalun, zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat itu banyak yang jidatnya hitam. Kenapa? Karena mereka sholatnya di atas pasir yang berkerikil. Masjid di Nabawi itu belum ada karpetnya, belum ada keramiknya, belum ada sajadahnya. Maka lumrah kalau sujud batuknya hitam. Tetangga saya ini jidatnya hitam bukan karena sujud, dikeplaki bojone. Nah, itu jadi orang beriman itu ciri-cirinya kemudian dikatakan dalam Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini perlu saya sampaikan. Satu, ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Ini yang sering saya sampaikan pengajian saya di dunia malam. Ternyata anak-anak kafe, anak-anak klub malam itu kalau dengar orang ngaji nangis. Nah, maka kalau saya ngaji sama mereka, ketika melihat mereka nangis, saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, saya gengsi. Anak dunia malam saja nangis, masa saya enggak? Karena mereka punya iman, kan? Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bertambahlah imannya. Termasuk corona ini. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengatakan begini, Kak, halah, kamu dengan corona kayak gitu aja sudah panik. Itu padahal baru sekian dari kekuasaanku. Kan? Maka kemarin ketika orang mengatakan sudah beribadah di rumah, enggak usah ngaji dulu, enggak usah berjamaah dulu, dan lain sebagainya, orang marah-marah. Gimana kita enggak boleh sholat di masjid? Alah, dul. Awakmu ora dihimbau wis ra tau ning masjid kok pemeneh dihimbau. Wah, ya aneh. Wah, enggak boleh ibadah. Nah, selama ini kamu enggak dihimbau saja enggak pernah ke masjid kok. Begitu dihimbau sok gaya. Makanya hikmahnya apa? Begitu besok sudah new normal, bahkan normal, kita dikembalikan ke masjid lagi, ingat berjanji. Jangan pernah sia-siakan masjid. Jangan lagi tinggalkan masjid. Jangan lagi tinggalkan majelis taklim. Jangan sampai ini terulang lagi. Gara-gara kita terlalu jauh dengan masjid. Gara-gara kita terlalu sering melupakan majelis taklim.
akhirnya hari ini benar-benar terjadi. Kita jauh dari masjid, kita jauh dari majelis taklim. Maka corona ini kita anggap sebagai tanda kebesaran Allah. Dan nomor 3 yang paling penting apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakallah hanya kepada Allah. Sehebat-hebatnya Mas Ipin gawe program untuk menghilangkan corona. Sehebat-hebatnya Mbak Khofifah sama Mas Emil bikin program ini. Tetap kuasa Allah yang paling menentukan. Maka seringlah mengangkat tanganmu untuk pada Tuhanmu. Maka disitulah Allah akan mengulurkan tangannya. Ketika sang hamba mengangkat tangannya, disitulah Allah akan mengulurkan tangannya dan kuasanya. Maka wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka orang yang berpuasa yang seperti ini, maka akan mendapatkan derajat takwa. Saya sebelum melanjutkan, saya ngomong tawakal itu dari kelingan masih jadi tahun almarhum Gus Dur. Jadi Gus Dur itu cerita ayat ini menarik banget itu. Jadi ada kiai sukanya berburu. Setelah Jumatan berangkat ke hutan bawa bedil. Tembak. Sampai hutan ketemu harimau ditembak. Dor. Ternyata harimaunya kebal. Kita kayak banser bareng untal gotri lah ini kebal ini. Begitu macannya tidak mati, gantian. Pelurunya habis, kiainya dikejar sama macan, sama harimau. Akhirnya kiainya lari. Ketemu jurang. Pilihannya kan cuma 2. Bablas nyemplung jurang, kembali dimakan sama harimau. Karena dia ingat dengan Al-Anfal ayat 2 ini, akhirnya apa? Matanya ditutup, tangannya diangkat, dia berdoa. Ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai. Justru kedua kaki depannya diangkat. Kiainya bertanya kepada macan, hei harimau, kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kiainya tanya sama harimau, harimau kamu doa apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina doa nguntal Kiai. Nah, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan ini, derajatnya akan naik, Pak. Kepada la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau kemudian bangsa ini pengen segera lepas dari masalah ini, yang perlu di-upgrade itu takwanya. Takwanya. Takwa itu pemahamannya apa? Imtisalu awamirillah wa abu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Maka kalau Mas Ipin masih ingat ketika kita pengajian di alun-alun terakhir itu, yang rencana terakhir kemarin sama Mas Deddy Corbuzier gagal itu, sebelumnya kan kita bilang, oh Mas Ipin, ning Trenggalek iki ana cacah ahli maksiat sing bangsa-bangsa karaoke, bangsa dunia malam ra. Kumpulno aku tak ngaji itu. Malah Mas Ipin langsung, yes Gus tak kumpulke, aku yo melu seneng. Wah, codot aku. Aku tak kumpul kayak gitu. Karena waktu itu saya bilang, kalau kemudian kita pengen membuat Trenggalek ini bagus, saya mau izin Pak Wagub, Pak Mas Emil. Saya itu kalau di Surabaya ada beberapa kafe dan dunia mana yang saya sudah masuk. Bahkan kemarin saya usul ketika saya terakhir pengajian di Doli, saya usul, mbok ini mumpung ketemu Mas Emil, saya usul Gang Doli itu saya minta namanya diganti Gang Alfa Doli. Alfa Doli itu artinya keutamaan. Mereka, Pak Emil, kalau saya ngaji di sana, Masya Allah, melebihi konser, Pak. Mantan-mantan preman, mantan-mantan PSK, mantan-mantan germo itu semuanya hadir. Bahkan kemarin saya di sana ketemu, preman gede, perutnya gendut, ditato beduk, Pak. Saya tanya, itu tato apa, Mas? Tato beduk, Gus. Kenapa kamu tato beduk perutnya? Saya cinta dengan NU. Gitu. Saya tanya, itu beneran tato beduk? Iya, saya buka. Ternyata bener tato beduk. Ini tato beduk, iya. Pukulnya di mana? Bawahnya, Gus. Langsung lari saya, Pak. Pukul beduk nih sore saya usul kemarin sama Pak Wakil Wali Kota yang kebetulan hadir, Mas, boleh gigi jenenge diganti supaya lebih bagus. Apa Gus, dari Doli menjadi Alfa Doli, kan keren loh itu. Kalau bisa disahkan Alfa Doli, yang dulu tempat maksiat namanya Doli, sekarang Alfa Doli, orang-orang penuh keutamaan mau ngaji, sholawatan dan lain sebagainya. Lah, imtisalu awamirillah wajitina bunawahid, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Orang-orang yang seperti ini akan selamat, Pak. Itu. Maka yang perlu di-up itu adalah iman dan takwanya. Jangan sampai kemudian kondisi seperti ini kita kehilangan iman, kehilangan Allah. Saya ingat betul ya, seminggu setelah Deddy Corbuzier itu masuk Islam, dia saya ajak Jumatan di daerah Bintaro. Begitu Jumatan, kita pulang, kita mau syuting waktu itu. Dengan wajah yang agak gimana, dia itu tanya sama saya begini, Gus, saya mau tanya,
Bagaimana sih supaya saya selamat, supaya saya bisa mempertahankan iman, mati dalam keadaan Islam. Waktu itu saya super kaget. Ini orang baru masuk Islam seminggu kok tanya bagaimana mempertahankan iman. Maksudnya apa? Saya tanya, maksud lu apa? Kan tadi kita Jumatan tuh. Khotibnya kan pesen, janganlah kalian semua mati dalam keadaan Islam. Saya kaget. Ini loh, orang itu kalau memang benar-benar pengen masuk Islam itu ya semuanya diperhatikan itu. Padahal selama ini kalau kita Jumatan tuh ya Pak Gendut ya, an-naumu akhul maut, pokoknya mau turu. Makanya khotibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, masih pun yuk, kayak sih itu. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu ya khutbah Jumat. Makanya kalau saya ini ngaji kayak gini kok yang mendengarkan di Zoom ini pejabatnya banyak yang tidur, Forkompinda tidur, hati-hati Anda Pak. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji kok Anda tidur, berarti Anda siap-siap mati, hati-hati ya. Jadi waktu itu dia bilang, aku ngeri Gus, tadi khotibnya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Waktu itu saya jawab, bro, benar, aku yang menuntun kamu bersyahadat. Benar, kamu belajar Islam dari aku selama 8 bulan. Dan pada akhirnya hidayah itu kamu jemput. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menjaga imanmu. Jangankan aku menjaga imanmu, aku menjaga imanku sendiri saja tidak bisa. Kecuali benar-benar saya pasrah sama Allah. Maka saya bilang sama Dedi, bro, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri popularitasmu. Setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kondisi seperti hari ini yang perlu di-up itu imannya. Yang perlu di-up itu takwanya. Lah ngomong soal takwa, kondisi kita yang intisalu awamirillah wajitinabun nawahi itu, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Ini saya bagi, Mas Ibin, Mas Emil, itu dalam 3 kategori. Yang pertama, ini paling ideal. Imtisalu awamirillah wajitinabun nawahi. Ini takwa yang paling ideal. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Jadi itu wong wis apik banget ini. Top banget. Top banget. Perintah lakoni kabeh, larangan tinggalkan semua. Tapi saya pikir ini sulit. Maka yang kedua saya bagi kalau di anak-anak dunia malam itu. Kamu masih senang melanggar perintah. Kamu masih senang melakukan larangan. Please, jangan pernah kamu tinggalkan perintah. Jadi perintahnya dilaksanakan, larangannya tetap dilakukan. Ini namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau bahasa milenialnya barangkali STMJ lah. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga ini bahaya banget. Larangan dilakukan, perintah belas. Ini namanya bosok kuadrat. Maka kenapa kemudian ketika saya berjuang ngaji di Gang Doli, ketika saya masih mahasiswa itu, saya dihina sama kawan-kawan saya. Alah Gus mubadir kamu ngaji sama PSK. Terus setelah ngaji sama kamu, mereka masih bekerja lagi. Loh, inilah jeleknya manusia. Sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, kalau kita salah kita bilang mati-matian. Padahal dikatakan alaihissallah bi'akamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Maka untuk mencapai derajat takwa ini, lakukan perintah. Mau perintah poso. Pertanyaannya barangkali, kenapa untuk menjadi orang bertakwa harus berpuasa? Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia itu makhluk yang antik, Pak. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya benar terus, gak pernah salah. Maka kalau Bu Arumi pengen suaminya benar terus, gak pernah salah ya, bojomu kan jadi malaikat. Itu benar terus atau salah itu loh. Apa namanya Israelis atau salah itu, Mbak. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan setan setelah menciptakan malaikat. Setan itu sifatnya salah terus gak pernah benar. Makanya Bapak kalau istrinya salah terus gak pernah benar, jangan-jangan istrinya setan. Kok Mas Ipin langsung lirik bojone iki ngopo ya, Mas? Yang ketiga, setelah menciptakan malaikat dan setan, itu Allah menciptakan hewan. Lah hewan itu jenisnya ada 2. Hewan yang sukanya nakut-nakuti orang, nakut-nakuti yang lain itu dilambangkan seperti anjing dan serigala. Dan hewan yang senangnya cuma makan tok dilambangkan seperti kambing. 4 makhluknya Allah ini Bapak, itu
hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya kalau mengingat Allah, dekat dengan Allah. Setan itu hiburannya kalau menggoda. Anjing itu hiburannya nakut-nakuti. Kambing itu hiburannya makan dan minum. Lah manusia itu mohon maaf empat-empatnya ini ada. Jadi menungso iki ya ana malaikate, ya ana setane, ana asune, ana wedhuse. Jadi kalau orang tuh baik banget, wah sapa kae? Mas Ipin. Wah, apik banget ya. Lah ngapa bar pengajian transferannya tambahi? Oh, malaikat kayak. Malaikat. Kok orang itu senengannya menggoda tok. Itu dengan gampangnya kita mengatakan, oh setan. Orang sukanya kok nakut-nakuti tok, pejabat kok gawe medan-medani rakyat tok. Kita dengan gampang mengatakan, oh dasar anjing ini. Tapi orang itu yang dipikir kok cuma makanan tok. Maka kita dengan gampang mengatakan, oh wedhus itu. Sing dipikir omong panganan tok itu. Lah dari keempat makhluk ini yang paling bagus itu malaikat. Maka di bulan Ramadan kemarin kita diprogram seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya orang mangan, orang ngombe. Maka di bulan Ramadan kemarin kita ada minuman, nggak minum, ada makanan, nggak makan, ada istri, kita nggak kumpul. Karena diprogram seolah-olah seperti malaikat. Ingat loh ya, seolah-olah. Tidak menjadi. Kalau menjadi malaikat itu nggak asik, Pak. Iman tuh punya iman, nggak punya malaikat tuh punya iman, nggak punya nafsu. Setan tuh punya nafsu, nggak punya iman. Lah manusia itu asik, ya punya nafsu, punya iman. Lah manusia yang selamat itu manusia yang tahu kapan dia menggunakan nafsu, kapan menggunakan iman. Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah kalau kita masih Ipin dan semuanya pengen selamat, tahu kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Ketemu bojo, gas. Ngaji, gas. Sholawatan, gas. Maksiat, rem. Delok bojone tanggane, rem. Ini selamat. Nah, kita diprogram seperti malaikat seperti ini. Supaya kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan sen sosialnya bagus. Masyarakatnya bagus. Dermanya bagus. Sodakohnya bagus. Lah, maka saya berharap ketika Ramadan ini berakhir, kemudian kita ketemu bulan Syawal, derajat kita ini menjadi takwa. Saya mintakan kepada Allah, mudah-mudahan bangsa ini mempunyai sosialitas yang tinggi, kepedulian sosial yang tinggi. Karena itu merupakan karakter orang yang bertakwa. Makanya jangan sampai kemudian puasa ini kemudian berlalu sia-sia, kita tidak mendapatkan derajat apapun, tidak mempunyai peningkatan apapun. Kita melihat tetangga kita yang kelaparan, kita tidak mau berbagi. Jangan hanya berharap dari uluran pemerintah. APBN, APBD itu terbatas. Saya meyakini munculnya istilah new normal karena pemerintah juga khawatir. Pemerintah tidak bisa ndulang rakyatnya terus-menerus. Maka bagaimana kemudian supaya keadaan ini segera normal? Kalau normal kemudian itu tidak akan menjadi beban bagi pemerintah. Kan seperti itu pemahamannya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang berinisiasi membuat acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan warga Trenggalek, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya diberikan derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi musibah ini. Amin Allahumma amin. Jadi Pak Bupati demikian sebelum kita berdoa saya sampaikan salah tak bisa dicegah, dendam tak akan menyelesaikan masalah. Izinkan aku memohon maaf agar langkah ke depan semakin mudah. Berharap padi dalam lesung, yang ada hanya rumpun jerami. Harapan hati beretap langsung, tapi apa daya, gara-gara corona hanya bisa bertemu melalui pengajian ini. Bila mulut tak bisa berkata, kaki tak bisa bergerak, segeralah ke dokter, karena itu adalah tanda-tanda stroke. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wakil Gubernur. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan bangsa ini segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, karena saya selalu mengatakan, bila teman membuatmu kecewa, bisa pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir selalu membawa cinta.
Mas Ipin masih ingat. Cinta itu apa Mas Ipin? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Apa itu maksudnya? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Santai Mas Ipin, cintaku kepadamu seperti coronavirus. Tidak nampak, tapi sangat. Baca Al-Fatihah sekali, semuanya. Pas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tolong sekali. Ini jasa dari para masyayikh. Saya ulangi, membaca Al-Fatihah sekali, tapi pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulangi 11 kali. Ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Trenggalek, Jawa Timur, dan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma asrif 'annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa semua keluarga kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Para pemimpin kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bisa mengambil iktibar, bisa mengambil hikmah dari semua kejadian dan musibah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengambil pelajaran dari setiap musibah yang kau berikan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, berikanlah kekuatan kepada bangsa ini untuk menghadapi ujian ini ya Allah. Karena kami meyakini Engkau tidak akan pernah memberikan soal kecuali Engkau memberikan jawabannya ya Allah. Kami meyakini Engkau tidak pernah memberikan masalah kecuali Engkau memberikan. Kami meyakini ya Allah, bila ada puasanya pasti ada hari rayanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah bangsa ini ya Allah dari segala mara bahaya. Jauhkanlah bangsa ini ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah bangsa ini ya Allah dari bala. Jauhkanlah bangsa ini ya Allah dari penyakit taun. Jauhkanlah bangsa ini ya Allah dari penyakit corona. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau kuatkan kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Kuatkan bangsa ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih matur nuwun Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur dan semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semesta segera membaik dan kita bisa segera berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.